Hai semua, video kali ini aku mau bikin kue kuping gajah yang cantik, gurih, renyah, pokoknya enak banget. Nah, mau tahu bagaimana cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, langsung kita mulai cara bikinnya. Di sini sudah aku siapkan wadah, lalu tambahkan saja tepung terigu sebanyak 800 gram ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Lalu tambahkan juga gula halus. Untuk gula halusnya sebanyak 300 gram ya. Nah, ini bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, kalau udah rata, ini udah cukup ya. Untuk langkah selanjutnya, tambahkan saja santan. Untuk santannya kurang lebih 300 ml. Dimasukkan aja semuanya atau secara bertahap sedikit-sedikit. Nah, tambahkan juga 1 butir telur. Terus diulen dengan tangan yang sudah dicuci bersih ya. Nah, ini bahannya kita ulen-ulen aja dengan tangan. Ini adonannya agak berat, jadi agak lama kita ulen aja ya. Nah, ini kita ulen sampai adonannya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, boleh kita tambahkan margarin. Nah, kalau udah seperti ini udah mulai tercampur rata. Selanjutnya ditambahkan margarin ya. Oke, kita tambahkan margarin kurang lebih 150 gram. Tambahkan juga garam 1 sendok teh atau secukupnya. Kemudian ini adonannya kita ulen lagi sampai tercampur rata. Nah, seperti ini adonannya sudah tercampur rata ya. Nah, kalau terasa agak lembek boleh ditambahkan tepung terigu sedikit ya. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya ini adonan kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, kalau udah kita bagi, pisahkan bagian yang satunya ini, kita pisahkan aja. Oke, seperti ini. Nah, untuk bagian yang satu ini kita tambahkan dengan coklat bubuk hitam. Kita tambahkan sebanyak 2 sendok makan penuh ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai coklatnya tercampur rata dengan adonan ya. Tips buat bunda, bikin adonan kue kuping gajah ini jangan sampai terlalu lembek, yang sedang-sedang aja ya. Nah, kalau lembek nanti susah untuk dipotong-potong ya bun. Oke, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup ya. Nah, ini siap untuk dibentuk. Oke, untuk langkah selanjutnya ini adonan putih dan juga coklatnya kita bagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, terlebih dahulu kita potong menjadi 2 bagian saja seperti ini. Kemudian kita potong lagi menjadi 2 bagian, terus kita potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Jadi satu potong ini menjadi 4 bagian ya. Kemudian dipotong lagi sama besar. Ini menjadi 2 bagian dan 2 bagian menjadi 4 bagian. Jadi satu potong ini aku bagi menjadi 8 bagian. Sesuaikan selera bunda saja ya. Oke, ini kita potong sama ya, samakan dengan adonan yang putihnya menjadi 8 potong semuanya. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, ini adonannya sudah selesai kita bagi semuanya ya. Oke, untuk langkah yang pertama, kita ambil adonan yang sudah dibagi tadi, terus ini adonannya kita alas dengan kantong plastik ya. Kemudian digilas-gilas aja, ditipiskan adonannya ya bun.
Nah, untuk tipisnya atau tebalnya sesuaikan selera masing-masing ya. Nah, seperti ini udah cukup. Kalau versi aku ini udah cukup ya bun. Nah, selanjutnya untuk adonan coklatnya ini kita pipihkan juga sama halnya dengan yang pertama tadi ya. Nah, kita pipihkan seperti ini. Nah, kalau udah selesai kita lepas saja kantong plastiknya seperti ini. Selanjutnya adonan putih kita tumpuk di bagian atas adonan coklat, lalu kita rapikan aja seperti ini. Nah, kita tarik-tarik aja seperti ini, kita tarik perlahan ya bunda. Nah, kalau udah selesai, udah sama rata, nanti kita alas lagi dengan kantong plastik ya. Oke, seperti ini udah cukup. Selanjutnya dialas lagi dengan kantong plastik, terus kita pipihkan aja supaya adonannya lengket. Nah, kalau adonannya tidak lengket, nanti pas digoreng dia akan lepas ya. Nah, seperti ini. Untuk ketebalannya sesuaikan selera masing-masing ya. Oke, ini udah selesai. Dan sebelum kita gulung, tambahkan air di atasnya dengan menggunakan kuas ya. Nah, ini sebelumnya udah aku tambahkan air, cuman tidak terekam tadi ya. Oke, ini kita gulung seperti ini. Nah, kita gulung-gulung aja. Nah, ini gampang banget ya bun, tinggal digulung-gulung aja. Oke, ini udah selesai untuk cara pertama. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk cara yang kedua, ini aku menggunakan mesin molen. Jadi tepungnya yang sudah kita bagi tadi tinggal kita giling aja seperti ini ya. Nah, ini caranya gampang banget, tinggal dimasukkan aja ke dalam mesin molen sampai adonannya mulus. Oke, kalau udah mulus ini udah cukup ya. Nah, ini dia udah selesai. Nah, selanjutnya lakukan lagi hal yang sama sampai selesai. Nah, ini adonan putihnya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya untuk adonan coklatnya lagi ya, kita pipihkan. Caranya sama, tinggal dimasukkan saja ke dalam mesin penggiling seperti ini. Nah, ini gampang banget cara bikinnya ya, tinggal kita masukkan aja ke mesin penggiling. Oke, ini kita giling lagi sampai permukaannya halus ya. Nah, kalau permukaannya sudah halus, ini udah cukup. Nah, seperti ini udah cukup. Lakukan lagi hal yang sama sampai selesai. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Oke, untuk langkah selanjutnya, ini adonan hitam kita tumpukan aja di bagian atas adonan putih. Nah, caranya seperti ini. Terus kita giling lagi menggunakan penggilingan kayu seperti ini. Nah, supaya dia merekat sempurna ya, pas nanti digoreng tidak lepas ya bun. Nah, selanjutnya ini adonan bagian atasnya kita tambahkan dengan air putih menggunakan kuas seperti ini. Ini hanya air putih biasa ya bun. Oke, ini kita kuas aja dengan air. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah selesai, ini adonannya siap untuk digulung ya. Oke, kita gulung bagian pinggirnya, yang bagian tepi seperti ini. Nah, ini caranya gampang banget, tinggal kita gulung-gulung aja seperti ini ya. Oke, sampai selesai kita gulung. Nah, nanti adonannya ini setelah kita gulung,
kita simpan di dalam kulkas ya. Oke, ini udah selesai. Nah, untuk yang kedua ini aku menggunakan bagian adonan yang hitam atau yang coklatnya di bawah, terus bagian yang putih di atas. Nah, caranya sama, sebelum digulung adonan atasnya kita tambahkan dengan air menggunakan kuas ya, supaya lengket sempurna. Nah, tinggal digulung-gulung aja seperti ini ya. Nah, ini kita gulung, kita rapikan. Nah, kalau udah selesai semua, tinggal kita masukkan di dalam freezer. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini hasilnya kue kuping gajah yang sudah aku gulung tadi. Ini hasilnya udah kelihatan ya bun, udah cantik banget. Nah, selanjutnya ini yang sudah kita gulung kita simpan aja ke dalam wadah seperti ini. Ini untuk kita simpan lagi ke dalam kulkas. Kita simpan kurang lebih 3 jam ya bun. Oke, ini kita simpan dan kita dinginkan sampai 3 jam. Nah, ini kue kuping gajahnya yang sudah aku simpan di dalam kulkas tadi. Ini hasilnya sudah keras dan siap untuk kita potong ya. Dan untuk bagian putihnya ini cuma ada satu. Oke, selanjutnya siapkan saja talen dan juga pisau cutter supaya irisannya tipis. Jadi menggunakan pisau cutter ya. Oke, ini kita ambil adonan, kemudian dipotong-potong, diiris-iris tipis. Usahakan irisannya tipis ya bun, supaya lebih renyah. Nah, ini sudah cantik banget, udah kelihatan bentuknya ya. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Kita iris sampai selesai. Nah, ini ketebalannya seperti ini. Oke, ini aku lanjut, kita potong-potong lagi sampai selesai. Nah, kalau udah selesai dan sudah siap untuk digoreng ya. Nah, ini hasilnya yang udah aku iris tipis, ini sudah siap digoreng. Oke, untuk langkah selanjutnya siapkan wajan, lalu tambahkan minyak goreng. Ini minyak gorengnya kita panaskan terlebih dahulu ya. Dan untuk apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil supaya kuenya tidak gosong. Nah, kalau udah panas, kita masukkan saja kue kuping gajahnya, kita masukkan satu persatu seperti ini ya. Nah, ini sudah kelihatan cantik banget. Bentuknya seperti topi ya bun. Oke, ini kita goreng secukupnya ya. Oke, ini kita bolak-balik aja kue kuping gajahnya seperti ini. Nah, kalau udah kita bolak-balik dan kita tunggu sampai mateng ya bun. Nah, ini kue kuping gajahnya super cantik banget ya. Oke, kita tunggu sampai matang.
Nah, ini kue kuping gajahnya udah mateng, tinggal kita siapkan saja penyaring minyak untuk kita angkat. Nah, kita angkat saja seperti ini. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini kue kuping gajahnya super cantik, gurih dan renyah. Oke, lakukan lagi hal yang sama sampai selesai ya. Nah, ini dia hasil akhirnya kue kuping gajah yang sudah aku goreng tadi. Ini hasilnya super cantik, cocok banget disajikan buat hari lebaran isian toples ya bun. Nah, ini kue kuping gajahnya super renyah, pokoknya enak banget, bunda wajib coba ya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Buat yang nonton videonya dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.